Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah, sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, bagaimana jika seluruh pemburu iblis memakai pernafasan matahari karena pernafasan lain tidak ditemukan? Jika seluruh pemburu iblis menggunakan teknik pernafasan matahari, maka keseluruhan cerita Kimetsu no Yaiba akan berubah drastis dari alur utamanya. Teknik pernafasan matahari ini adalah teknik terkuat dan terampuh bagi pendekar pedang untuk mengalahkan iblis. Sehingga para pendekar pedang yang mendapatkan teknik pernafasan ini akan memberinya peningkatan kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan, serta kemampuan untuk memproyeksikan serangan berbasis teknik pernafasan matahari yang kuat, yang ampuh bagi para iblis. Dan untuk beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi jika semua pemburu iblis memiliki teknik pernafasan matahari ialah: yang pertama, peningkatan efektivitas melawan iblis. Teknik pernafasan matahari sangat efektif melawan iblis karena pada dasarnya iblis sangat takut terhadap sinar matahari. Jika semua pemburu iblis memiliki teknik ini, mereka akan memiliki keuntungan besar dalam pertarungan melawan iblis yang membuat mereka lebih efisien dalam memusnahkan para iblis. Yang kedua, peningkatan kerja tim dan koordinasi. Teknik pernafasan matahari memerlukan keterampilan dan konsentrasi tingkat tinggi. Jika semua pemburu iblis memiliki teknik ini, mereka perlu berlatih bersama dan mengkoordinasikan gerakan mereka untuk memaksimalkan efektivitasnya. Hal ini dapat meningkatkan kerjasama tim dan strategi dalam pertempuran melawan iblis. Ketiga, resistensi yang lebih besar terhadap kemampuan iblis. Iblis ini memiliki berbagai kemampuan supranatural seperti regenerasi, hipnosis, dan manipulasi darah mereka. Teknik pernafasan matahari berpotensi memberikan pemburu iblis ketahanan yang lebih tinggi terhadap kemampuan-kemampuan dari para iblis ini, sehingga memudahkan mereka dalam mengatasi serangan-serangan iblis. Keempat, korps pemburu iblis yang lebih kuat. Dengan semua anggota korps pemburu iblis memanfaatkan teknik pernafasan matahari ini, organisasi ini secara keseluruhan akan menjadi lebih kuat secara signifikan. Mereka akan mampu menghadapi iblis yang lebih kuat dan berpotensi membasmi mereka dengan lebih cepat, sehingga itu dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk melenyapkan seluruh iblis, termasuk mengalahkan Muzan. Kelima, tantangan dan musuh baru. Jika semua pemburu iblis memiliki teknik pernafasan matahari, kemungkinan besar itu akan menciptakan perubahan dalam dinamika kekuatan para iblis, dan itu mungkin akan membuat iblis yang lebih kuat atau iblis jenis baru mungkin muncul untuk mengimbangi peningkatan kekuatan para pemburu iblis. Hal ini dapat menimbulkan tantangan baru bagi para pemburu iblis pengguna pernafasan matahari, serta dapat memberikan pertempuran yang lebih instan dan perkembangan cerita yang lebih dalam lagi dalam pemburu iblis. Maka dari itu, jika seluruh pemburu iblis memiliki teknik pernafasan matahari, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka akan dengan sangat cepat membasmi iblis hingga ke akar-akarnya. Yang kedua, karena perkembangan kekuatan para pemburu iblis menjadi kuat, itu akan menekankan Muzan untuk membuat para iblis untuk menjadi lebih kuat lagi agar dapat bisa menyaingi para pemburu iblis. Sehingga itu akan membuat tantangan baru bagi para pemburu iblis pemilik teknik pernafasan matahari di era tersebut, yaitu di eranya Yorichi Tsugukuni setelah para Hashira memiliki teknik pernafasan matahari akibat berhasilnya ajaran dari teknik pernafasan milik Yorichi Tsugukuni. Pertanyaan kedua, seperti apa kekuatan asli Kokushibo jika dalam wujud monsternya? Apakah kekuatannya akan setara dengan Muzan? Kokushibo atau Michikatsu yang sudah menjadi iblis juga dikenal sebagai iblis bulan atas pertama, dan dia adalah iblis yang kuat dan salah satu antagonis utama dalam serial Kimetsu no Yaiba. Dalam pertarungannya melawan Hashira di manga, dia sempat berubah wujud menjadi monster iblis, dan itu membuatnya mendapatkan kekuatan tambahan yang sangat kuat. Tapi sayangnya, Kokushibo tidak suka dalam wujud monsternya tersebut, sehingga membuatnya terkejut saat melihat wujudnya, dan membuatnya kalah karena lengah. Tapi di sisi lain, sayangnya detail dari kemampuan Kokushibo dengan wujud tersebut belum dijelaskan di manganya. Dan mungkin karena tidak ada penjelasan yang pasti dari sumber manganya, penjelasan ini bisa dikatakan hanyalah spekulasi tentang kekuatan Kokushibo berdasarkan manganya pada chapter 176.
Di sini terlihat saat Kokushibo akan diserang secara bersamaan oleh Sanemi dan Gyomei. Kokushibo dengan mode monsternya dengan sangat cepat langsung berpindah tempat sekejap mata. Dan di sini juga dia mengatakan saat dirinya akan kembali diserang. Dia berkata kalau Kokushibo dirinya telah melampauinya. Nah, melampauinya ini tidak tahu melampaui siapa karena tidak dijelaskan di manganya. Dan sekarang dirinya Kokushibo sudah tidak takut serangan apapun dan hanya cahaya matahari yang membuat dirinya takut. Nah, dari perkataan tersebut, kita tidak tahu jelas yang dimaksud Kokushibo dalam melampaui siapa. Apakah yang dia maksud melampaui Yorichi atau Muzan? Dan jika dia melampaui Yorichi, ini masuk akal karena rival bagi dirinya hanyalah Yorichi yang juga dapat mengalahkan Muzan. Sedangkan jika Kokushibo mengatakan kalau dirinya melampaui Muzan, itu bisa dikatakan benar atau bisa dikatakan tidak benar. Karena jika memang benar Kokushibo telah melampaui Yorichi, maka dia juga pasti lebih kuat dari Muzan. Namun, dari situ juga belum tentu bahwa Kokushibo dapat melawan Muzan. Karena dengan kutukan darah Muzan dapat dengan mudah membunuh Kokushibo seketika, kecuali Kokushibo dapat melepaskan diri dari kendali Muzan. Tapi, jika dikatakan kalau kekuatan Kokushibo setara Muzan, itu bisa saja, karena di tengah pertarungan yang sengit, dia berhasil menghilangkan kelemahannya di lehernya dan mengembalikan kepalanya, sama seperti Akaza. Sehingga Kokushibo ada kemungkinan dalam kekuatan saat mode monsternya bisa saja setara Muzan atau mungkin lebih. Sama saja seperti halnya Akaza yang berhasil melampaui batasnya dan memutuskan kendali Muzan. Dan untuk Kokushibo, kita belum tahu apakah dia dapat memutus kendali Muzan atau tidak. Karena setelah mendapatkan kekuatan monsternya yang dapat menembus batasannya, tubuh Kokushibo pun tiba-tiba menjadi abu di bagian bekas tusukan pedang Muichiro akibat pedang merahnya yang membuatnya perlahan-lahan menjadi abu. Jadi intinya untuk kekuatan Kokushibo monster bisa dikatakan setara dengan Muzan atau mungkin lebih. Karena Kokushibo bisa dikatakan dia merasa kalau dirinya telah melampaui Yorichi. Namun di sisi lain, belum jelas Kokushibo sudah dapat lepas dari kendali Muzan atau belum, seperti halnya Akaza. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika Tengen melawan Mitsuri? Siapakah yang akan menang? Sebenarnya, jika mereka berdua bertarung, itu mungkin akan sulit menentukan siapa yang akan menang atau terkuat dari mereka dalam pertarungan. Karena kedua karakter tersebut kuat dengan cara dan kekuatan mereka masing-masing, yang mana Tengen Uzui dikenal dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, serta kemampuannya dalam mengetahui gelombang suara hingga dapat membuat dirinya mengetahui gerakan serangan musuh melalui gelombang suaranya. Dan untuk Mitsuri Kanroji sebaliknya, dia dikenal karena kekuatan dan ketahanan serta kelenturan tubuhnya yang luar biasa, serta kehebatan kemampuannya dalam menggunakan pedang panjang yang lentur yang unik dan juga mematikan. Namun jika mereka bertarung satu sama lain antara Tengen dan Mitsuri, pada akhirnya hasil pertarungan dari mereka berdua kemungkinan besar akan bergantung kepada sejumlah faktor dari masing-masing kelemahan dan kekuatan mereka. Namun, jika pertarungan ini benar-benar terjadi di pertarungan antara Tengen dan Mitsuri, kemungkinan ini akan menjadi pertarungan yang sangat intens dan cukup seimbang, karena kelincahan dan kemampuan pendengaran Tengen akan memungkinkan dia untuk dapat menghindar dari serangan Mitsuri, sehingga dapat membuatnya menghindar dan menyerang secara efektif. Bahkan dengan petasannya, Tengen dapat membuat bingung Mitsuri, dan itu dapat membuatnya melayangkan serangan dengan cukup efektif juga. Tapi di sisi lain, kekuatan dan ketahanan Mitsuri itu dapat membuat Tengen kesulitan untuk mengalahkannya, mau selincah apapun dia. Sehingga pertarungan ini bisa dibuktikan siapa pemenangnya itu tergantung dari strategi-strategi mereka berdua dalam bertarung, dan kemampuan beradaptasi terhadap serangan lawan, serta kemampuan mereka dalam memanfaatkan kelemahan masing-masing. Tapi di sisi lain, jika melihat pada referensi manganya, musuh-musuh peringkat apa yang telah mereka lawan, bisa dikatakan Mitsuri mungkin akan menjadi pemenangnya. Alasannya karena Mitsuri saja sudah cukup bertahan melawan Zohakuten cukup lama, yang mana Zohakuten adalah klon Hatengu yang sangat kuat. Dan saat klon tersebut bertarung dengan Mitsuri, Mitsuri pun dapat bertahan tanpa mengalami luka yang sangat parah. Dan tentu saja, bahkan Mitsuri dengan tangan kosong berhasil memutuskan tangan Muzan dengan sangat mudah. Nah, karena Mitsuri saja sudah dapat bertahan dari Hatengu yang lebih kuat dari Gyutaro dan Daki, bisa dikatakan kalau Tengen ada kemungkinan kalah darinya. Karena Tengen melawan Gyutaro saja sudah sangat kerepotan hingga kehilangan tangannya dan matanya. Namun, terlepas dari penentuan tersebut, pada dasarnya jika dibandingkan dengan Hatengu,
Muzan pernah mengatakan bahwa Gyutaro itu memiliki potensi besar untuk menjadi iblis bulan atas yang sangat kuat jika tidak ada adiknya. Dan juga saat pertarungan Tengen melawan Gyutaro, di situ dia kewalahan karena Tengen bertarung setelah terkena racun dan sambil melindungi Tanjiro dan kawan-kawannya. Karena itu, jika dilihat dari kekuatan musuh-musuh yang dilawan Tengen ini, bisa dikatakan dia ini dapat mengalahkan Mitsuri karena kehebatan Tengen dalam bertarung melawan iblis yang memiliki racun sambil melindungi seseorang. Intinya, jika dilihat dari peringkat musuh yang mereka lawan, maka jika Mitsuri bertarung melawan Tengen, Mitsurilah pemenangnya. Dan jika melihat kondisi pertarungan serta potensi musuh, maka Tengenlah yang akan menang melawan Mitsuri. Namun, jika dilihat dari sisi kekuatan mereka berdua, sudah pasti Mitsurilah pemenangnya. Karena mau secepat apapun Tengen, jika dia mendapatkan serangan kuat dari Mitsuri yang kekuatannya setara dengan 8 orang dewasa, sudah pasti dia akan kalah dan Mitsuri akan menang. Dan mungkin di sisi lain, Mitsuri juga bisa saja kalah dari Tengen karena kurangnya pengalaman bertarung. Akibat Tengen lebih dulu merasakan pertarungan sejak kecil di keluarganya sebagai shinobi, sehingga hal itu membuatnya dapat memutuskan tindakan yang tepat di tengah pertarungan yang sangat sengit, yang membuatnya lebih unggul untuk strategi bertarung melawan Mitsuri. Nah, demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi adapun dari semua atau sebagian jawaban ini, itu adalah analisa serta pendapat dari kami semata dan bukan sebagian fakta yang sebenarnya yang ada di dalam Kimetsu no Yaiba. Oke, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.